Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan peristiwa lagi dan lagi ada polisi yang mengedor polisi lainnya. Ini berada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pelakunya adalah Kabag Operasional Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, yang korbannya juga rekan kerjanya di sana. Mereka bertugas di Mapolres Solok Selatan, Kasat Reskrim Polsek Solok Selatan, AKP Rianto Ulil, yang sudah meninggal dunia, teman-teman. Ini kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, pukul 00:43 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kan sangat menyedihkan sekali ya, padahal mereka ini sama-sama anggota polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat. Dan dari foto-foto yang beredar, korban dari AKP Rianto Ulil ini, bagian wajahnya itu memang luar biasa menyedihkan karena didornya 2 kali itu di bagian wajah, terus juga dengan jarak yang sangat dekat. Lantas apa motifnya? Kok sampai seperti ini? Motifnya adalah dugaan sementara menurut Irjen Pol Suharyono, Kapolda Sumatera Barat, dugaannya adalah karena AKP Ulil, korban ini, menangkap penambang ilegal di Galian C. Dan ini ada hubungannya dengan si pelaku, AKP Dadang Iskandar, yang kelihatannya sangat powerful sekali di situ. Kenapa aku bilang sangat powerful? Kalian lihat, kan dia menyerahkan diri juga di kantor polisi setempat itu hanya 2 jaman lah setelah terjadinya peristiwa tersebut. Dia menyerahkan di hari yang sama, hari Jumat ini, 22 November 2024, sekitar pukul 03.30. Jadi langsung menyerahkan di sana, hanya sekitar 2 jaman setelah kejadian. Pada saat dia itu ditangkap, ada dari anggota Propam di sana juga. Saat dia menyerahkan diri, itu yang ngebuat aku kayak mencederai rasa keadilan di masyarakat. Jelas-jelas dia itu adalah pelakunya. Ada orang juga saksi yang sudah melihat semuanya. Tetapi kenapa pada saat AKP Dadang Iskandar ini ditangkap, dibawa ke ruang penyidikan, tangannya nggak diborgol. Bahkan dia sempat kayak marah-marah ke orang-orang yang menangkapnya, rekan-rekan polisinya juga. Dia teriak-teriaknya apa ini? Ini saya sudah serahkan diri. Terus dia, saya makan kau gitu. Nggak diborgol, kemudian gayanya kayak malah pejabat gitu. Makanya waktu aku lihat rekamannya dan juga video-videonya, yang pelakunya yang mana gitu. Karena biasanya pelaku itu kan diborgol ya. Tapi ini enggak loh. Coba kita dengerin suaranya. Ini videonya nggak jelas, tapi suaranya cukup jelas menurut aku apa yang dikatakan dari si pelaku ini pada saat dia ditangkap. Kata-katanya mengerikan sekali, seolah-olah dia ini adalah pemilik kawasan di area Sumatera Barat. Kayaknya nggak berani orang macam-macam sama ini orang gitu. Saya udah menyerahkan diri. Ini banyak anggota polisi juga yang menangkap di sana. Weh, saya makan kamu. Itu kata-katanya. Saya makan kau. Nah, ini adalah bagian yang ngebuat aku miris banget. Bahkan nggak kalah mirisnya waktu Komisi 3 DPR RI rapat terkait dengan peristiwa ini, ditunjukkan ada AKP Dadang Iskandar pada saat dia lagi diperiksa, itu dia sambil megang rokok loh. Gila ya, aneh banget gitu loh. Maksudnya, kita tahu bahwa lokasinya di Kabupaten Solok Selatan ini kan jaraknya cukup jauh ya dari Kota Padang tuh sekitar 100 km. Mungkin mereka berpikir gitu ya, ini kan jauh dari kota, jauh dari ibu kota, jauh dari media untuk meliputnya. Jadi dia tuh kayak mungkin raja-raja kecil di sana gitu. Nah, dugaan sementara kalau kata Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, ini adalah terkait dengan kayak penambang ilegal. Karena korban kan AKP Rianto Ulil baru aja menangkap ada pelaku penambang ilegal di area tersebut. Nah, dugaannya apa? Kalau menurut Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, ini motifnya harus didalami karena ada dugaan sangat kuat apakah AKP Dadang ini menjadi backing dari tambang ilegal yang berada di kawasan tersebut. Karena udah bukan lagi menjadi rahasia umum ya, hal-hal yang berhubungan dengan tambang ilegal. Mohon maaf sekali nih. Ini kalau kita ngomong turun ke akar rumput, ke masyarakat bawah, teman-teman, ada banyak masyarakat yang mengatakan ada banyak dugaan-dugaan oknum-oknum itu terlibat dalam tindakan ilegal. Misalnya kayak apa yang suka ngambilin atau nyuntik atau apa ngambil minyak BBM,
yang ada tangki-tangki itu disedotin. Kan itu juga ada ya di kawasan Medan, beberapa waktu lalu juga heboh, viral. Kemudian juga ada yang mengatakan kayak pupuk diambil atau kayu dan sebagainya. Termasuk juga dengan tambang ilegal yang dugaannya ini adalah dibekengi sama oknum-oknum juga. Ini bukanlah cerita yang baru gitu. Ini kayak fenomena alam bahwa yang namanya alam itu akan mencari menyeimbangkan gitu. Karena sudah terlalu banyak oknum-oknum yang begitu kebangetan luar biasa tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, tapi malah jadi orang yang melanggar aturan. Ini kayaknya tuh alam sedang menyeimbangkan diri gitu dengan cara banyak hal-hal seperti ini. Kita harus mengawal kasus ini karena bagi aku pribadi dugaannya ini adalah kayak fenomena gunung es. Mungkin aja AKP Dadang Iskandar ini hanyalah sedikit dari lebih banyak lagi orang atau juga dugaannya oknum-oknum yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini. Tapi bagaimana dengan korban AKP Rianto Ulil? Berarti kalau kita lihat secara sekilas, berarti ini adalah polisi yang jujur, polisi yang benar, polisi yang pengen menegakkan keadilan gitu. Tetapi karena kalau aku lihat dari backgroundnya, mungkin senioritas cukup tinggi kali ya di polisi, itu adalah rahasia umum, katanya seperti itu. Aku cek dari jejak digital, dari beberapa sumber bahwa AKP Dadang ini ya, yang pangkatnya adalah Kabak Ops Solok Selatan, itu sudah menjabat di sana sejak tahun berapa ya? 2022, artinya sudah sekitar ya hampir 2 tahun lah teman-teman. Sementara korbannya AKP Ulil ini baru menjabat sebagai Kasat Reskrim Polsek Solok Selatan itu baru sekitar setahun gitu loh. Senioritas gitu, ngerasa bahwa lo macem-macem gitu sama senior gitu ya, lo berani banget ya menangkap orang-orang yang harusnya bisa dikerjasamakan. Dugaannya adalah ke arah sana, makanya ini kelihatan banget lokasi yang didor sama AKP Dadang ini kan bagian wajah, dan itu sebanyak 2 kali teman-teman. Karena pada umumnya kalau aku ngobrol dengan dokter-dokter forensik ya, biasanya orang yang sebel dan benci banget itu akan menyerang di bagian wajah. Itu adalah menunjukkan dia benci dan juga sebel banget. Bahkan 2 kali dan dengan jarak yang sangat dekat. Ada salah satu petunjuk dari barang bukti yang diperiksa. Kan ada 2 barang bukti sih kalau aku lihat di sini. Yang pertama adalah kayak mobilnya yang dipakai. Kemudian juga senjata dinasnya. Ini kan yang ditemukan ada 9 peluru. Dan ini kan 15 peluru magazine ya teman-teman. Dan 9 peluru ini yang sudah digunakan. Oke, terus ketahuan ini 9 peluru sudah digunakan, tapi yang digunakan buat korban AKP Rianto Ulil itu cuma 2. Terus 7 lagi lainnya digunakan untuk apa? Belum jelas nih. Apakah ini beneran peristiwa tunggal, aksi tunggal? Karena menurut Kapolda Sumbarnya sampai saat ini analisa dari kami, dari bukti-bukti dan juga petunjuk, ini adalah tunggal katanya. Yakin gitu, karena aku agak sedikit meragukan ya, karena kan CCTV-nya sampai sekarang masih belum bisa ditemukan ini, belum ada rilis resminya. Kita nggak tahu dari Kapolda Sumbar nanti akankah benar-benar merilis, masa di kantor polisi nggak ada CCTV, karena kan kejadian ini di lapangan parkir di Mapolres Solok Selatan. Kalau nanti dikatakan bahwa CCTV-nya rusak atau nggak ada, apakah kalian percaya? Apakah mungkin mereka akan menutupi dugaannya ke hal yang lebih besar lagi? Aku harap dari pihak Komisi 3 DPR RI juga segera turun ke lapangan untuk melihat lebih detail, karena ini dugaannya adalah fenomena gunung es. Dan aku yakin sekarang para penambang ilegal sekarang di area Sumatera Barat sana, di Padang juga, itu pasti sekarang sedang tiarap begitu, karena sedang menjadi perhatian nasional. Nah, motifnya ini dugaan sangat kuat adalah bukan cuma sekedar tambang ilegal tersebut, tetapi mungkin ada friksi-friksi lainnya yang hubungannya nggak jauh-jauh adalah dari uang begitu. Karena ya menjadi rahasia umum ya, ada banyak oknum yang menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai sumber pemasukan mereka. Terus juga reaksi marah-marahnya ini juga menjadi simbol menurut aku bahwa pelaku ini, AKP Dadang Iskandar, begitu sangat powerful sekali di area tersebut, di kantor polisinya juga. Bahkan kan diperiksa juga dia masih merokok, padahal tuh ada propam juga di sana. Apakah mereka sebegitu takutnya sama AKP Dadang Iskandar? Apakah jabatan
Kabak Ops Solok Selatan ini sudah sangat tinggi banget. Setahu aku sih kalau jabatannya masih AKP atau hanya Kabak Ops itu kan bukan level yang kayak Jenderal Sambo gitu kan ya, yang levelnya nasional, ini kan levelnya lokal gitu. Tapi level lokal seperti itu aja kesannya nggak ada takutnya, berani banget, bahkan dia menyerahkan diri sendiri loh 2 jam setelah kejadian. Apakah ini adalah simbol kepedean dari dia, gue mah bakal aman, nggak bakal ada yang macem-macem sama aku gitu, makanya aku menyerahkan diri. Nah, ini bisa dijawab semua adalah kalau mendapatkan perhatian dari ya media nasional sih, suka tidak suka. Dan untuk keluarga korban AKP Rianto Ulil ini, aku juga mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan AKP Rianto Ulil diterima amal kebaikannya oleh Tuhan ya, karena ya sampai sekarang sih kalau aku tangkapnya bahwa AKP Rianto Ulil ini menjalankan tugasnya dengan benar begitu loh, menegakkan keadilan. Dan oknum-oknum seperti AKP Dadang Iskandar ini memang harus benar-benar diberantas dan tidak cuma diberikan kayak sanksi etik ya, tapi juga harus ada bagian yang sifatnya adalah ya hukum pidananya gitu, seperti apa nanti. Kita nantikan update-nya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian ada info terbaru, silahkan bisa komen di kolom komentar video ini. Dan terakhir, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.